Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani. Saya adalah mahasiswa dari Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, semester 2, angkatan 2019. Baik, di salah satu tugas mata kuliah pengantar pendidikan, kami diarahkan untuk menjelaskan tentang materi makalah. Salah satunya adalah dari tim kelompok lain. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 2, yaitu tentang implementasi pendidikan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang implementasi pendidikan berdasarkan teori Piaget dan Vygotsky. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang teori implementasi pendidikan dalam teori Piaget. Dalam teori Piaget, implementasinya itu terdapat ada 3 implementasi, yaitu yang pertama adalah memaklumi adanya perbedaan kemajuan dalam soal perkembangan. Jadi teman-teman, dalam teori implementasi Piaget yang pertama ini, teori ini akan memaklumkan, artinya tidak memaksakan kesamaan kemajuan antara satu siswa atau satu anak dengan anak yang lainnya. Mengapa? Karena perbedaan pola pikir. Kita tahu bahwa setiap anak memiliki pola pikirnya sendiri. Jadi, kita tidak bisa memaksakan anak sama seperti pola pikir anak yang lainnya, karena mereka memiliki pola pikir yang berbeda. Sehingga dalam teori pertama ini, dalam teori Piaget yang pertama, bahwa guru harus memaklumi adanya perbedaan tersebut. Yang kedua adalah pendidikan di sini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran anak. Apa maksudnya dalam implementasi yang kedua ini? Maksudnya adalah pendidikan yang dilakukan atau pengajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik itu tujuannya hanya satu, yaitu untuk mengembangkan pemikiran anak. Dalam hal apa? Dalam soal menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang akan mereka hadapi. Jadi, tujuan pendidikan bukan hanya sekedar memberikan teori, tetapi tujuannya untuk mereka bisa mempraktekannya dalam kehidupannya sendiri. Itulah yang disebut implementasi pendidikan Piaget dalam poin kedua. Dan yang terakhir, dari teori implementasi pendidikan menurut Piaget, yaitu anak paling baik belajar dengan menemukan. Apa sih maksud dari poin ketiga ini? Jadi, maksud dari poin ketiga ini bahwa kita tahu bahwa anak itu tidak bisa kita lepaskan dalam pengajaran begitu saja. Mengapa? Karena anak juga membutuhkan arahan dari gurunya. Jadi, dalam pengajaran kita tidak hanya sekedar memberikan teori kemudian menyerahkan sepenuhnya anak untuk memahami apa yang kita ajarkan, tetapi kita harus mendampingi mereka juga dalam soal pengajaran. Nah, itulah teori-teori implementasi oleh Piaget. Baik teman-teman, kita lanjut implementasi oleh teori Vygotsky. Jadi apa aja teori yang disampaikan oleh Vygotsky yang dimana diimplementasikan dalam bidang pendidikan. Jadi yang pertama adalah, menurut Vygotsky, pembelajaran kooperatif antar siswa itu lebih terdata dengan baik. Jadi, pembelajaran yang dilakukan dalam kelas itu lebih bagus menurut Vygotsky jika dilakukan secara kerjasama atau
antar siswa itu sendiri. Kenapa? Karena akan terjalin komunikasi dalam bertukar pendapat, dan di saat bertukar pendapat itu mereka akan memperluas wawasan mereka masing-masing. Dan ini lebih terdata dengan baik oleh para pengajar. Mengapa? Karena ketika kita melakukan suatu pembelajaran untuk mencari kooperatif atau kerjasama antar tim, kita bisa melihat siapa yang bersifat individual dalam mengerjakan tugas, siapa yang bersifat kooperatif atau kerjasama. Jadi kita bisa melihat dengan sendirinya dan mendata pemikiran-pemikiran anak di dalam pendidikan itu sendiri. Jadi itulah penjelasan teori implementasi menurut Vygotsky poin pertama. Lalu poin kedua menurut Vygotsky itu sendiri adalah pemberian pemahaman terhadap para siswa atau para anak yang kurang paham terhadap pembelajaran. Jadi, menurut Vygotsky, implementasi pendidikan yang kedua yaitu ketika anak atau siswa yang diajar oleh para tenaga pengajar yang kurang paham, mereka butuh dukungan atau mereka butuh penjelasan lebih terhadap materi yang diberikan oleh para tenaga pengajar. Nah, ketika kita menemukan siswa yang memang kurang paham atau susah memahami pembelajaran, maka kita sebagai tenaga pengajar memberikan dukungan atau support kepada mereka, kemudian memberikan penjelasan lebih terhadap materi yang kita jelaskan. Nah, ini penting untuk lebih menyetarakan antar siswa yang satu dengan yang lainnya. Lalu teori yang terakhir, Vygotsky dan Piaget ini memiliki sama-sama implementasi dalam bidang pendidikan, yaitu ada 3 poin. Dan yang terakhir dari teori Vygotsky itu sendiri adalah memaklumi adanya perbedaan dalam pemahaman materi. Nah, kita tahu bahwa setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami suatu materi. Ada yang memahami materi itu dengan cara penjelasan langsung dari guru, ada yang belum dijelaskan tapi sudah memahami materi, ada juga yang keduanya harus dijelaskan oleh gurunya, kemudian harus mereka cari tahu sendiri. Nah, kemampuan peserta didik atau anak-anak dalam memahami materi itu sangat berbeda-beda, dan kita sebagai tenaga pengajar tidak boleh menyamakan satu dengan yang lainnya, sehingga kita harus memaklumi adanya perbedaan ini. Jadi kita tidak boleh memaksa kehendak kita sendiri bahwa mereka harus memahami apa yang kita jelaskan, karena kemampuan peserta didik atau anak-anak itu berbeda satu sama lain. Jadi kepada kesimpulannya, antara teori Piaget dan Vygotsky ini sama-sama bertujuan untuk dimana kita sebagai tenaga pengajar bisa memberikan penjelasan atau materi terhadap peserta didik itu bukan hanya berdasarkan pemikiran kita, tetapi juga berdasarkan pemikiran anak itu sendiri. Kemudian kita harus lebih memberikan dorongan moral atau dorongan yang lainnya agar anak-anak tersebut bisa memahami apa yang kita jelaskan, seperti itu. Baik, cukup sekian penjelasan materi, penjelasan poin-poin tentang implementasi pendidikan dalam teori Piaget dan Vygotsky. Semoga bermanfaat dan bisa kita terapkan sebagai tenaga pengajar, bisa kita terapkan terhadap pendidikan di Indonesia, karena kita ketahui bahwa masih banyak tenaga pengajar yang belum memahami tentang bagaimana sih teori yang baik dalam sistem pengajaran itu sendiri. Baik, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share,
dan subscribe ya.